Saudara, sekarang gue lagi ada di sebuah kota yang julukannya itu adalah The World's City of Batik. Gimana coba? Selain ada batik, kira-kira di sini ada apa lagi ya? Ikutin terus ya perjalanan gue di Pekalongan. Kota Pekalongan itu adanya di mana coba? Ya di mana lagi kalau bukan di Jawa Tengah ya. Ini batasnya tuh langsung sama Kabupaten Pekalongan dan juga Batang. Batang ya, bukan Batam ya, soalnya kalau Batam kan di Sumatera. Buat sampai sini itu kurang lebih 1,5 jam bisa sih kalau cepat. Soalnya sekarang udah ada tol kan. Kalau dari Semarang tuh ya. Nah, Pekalongan ini dijuluki sebagai kota batik. Ini bukan karena nggak ada alasannya ya. Karena kota ini tuh kayak punya industri kain terbesar yang ada di Indonesia. Yang produknya tuh nggak cuma tersebar di dalam negeri, tapi sampai ke mancanegara. Saudara, sekarang gue lagi ada di Museum Batik di Pekalongan. Pekalongan kan terkenal banget sama batiknya ya. Di sini tuh gue lumayan amazed sih dengan semua yang ada di sini, yang dipamerin di museum ini. Dan nggak cuma batik yang dari Pekalongan aja, ada di daerah-daerah lain juga. Jadi museum ini tuh adanya di kawasan budaya Jatayu Pekalongan. Nah, gedung ini tuh peninggalan Belanda gitu, dan dulunya sempat dipakai buat kantor keuangan pabrik-pabrik gula yang ada di Pekalongan. Batik-batiknya bagus banget tuh sih. Gue kayak pengen punya semua, karena emang gue suka kain Indonesia kan ya, batik ya, tenun gitu kan. Dan ini dikasih tahu gitu loh, kayak ada influence-nya dari mana, misalnya contoh yang ini ya. Nih, yang di sini tuh kayak dia batik pengaruh India. Terus juga nih, tadi kan gue bilang ada dari daerah lain. Ini yang di sini udah tahu kan nih dari mana? Megamendung dari Cirebon. Saudara, jadi di sini di Museum Batik Pekalongan ini dibagi jadi 3 ruangan gitu. Ruangan pameran 1, 2, dan 3. Dan yang ketiga ini sih gue lihat dari tadi semuanya isinya adalah khusus batik yang khas dari Pekalongan. Bagus-bagus banget, saudara. Gue kayak pengen punya semua gitu deh. Tapi yang menarik lagi di sini tuh ternyata kayak koleksinya ada lebih dari 1.000 lah, sekitar 1.500-an gitu koleksi batik yang ada, dan nggak semuanya dipamerin karena ruangannya yang terbatas. Saudara, jadi di sini kalau misalnya lo datang ke Museum Batik di Pekalongan itu nggak cuman bisa lihat koleksi batiknya aja, tapi juga lo di sini bisa belajar cara membuat batik. Siapa tahu kan bisa buka toko batik sendiri. Gimana? Belajar membuat batik cat? Gaya banget ya. Kita lagi bikin polanya dulu, habis itu baru nanti kita tulis. Saudara, di Pekalongan ini ada satu batik yang terkenal banget karena kehalusannya. Sehalus apa ya? Atau apanya yang halus sebenarnya? Kita tanya langsung aja yuk. Jadi saudara, yang dimaksud dengan halusnya itu bukan kayak kain yang halus, tapi dari motifnya sendiri itu kayak detail banget gitu. Makanya sampai bahkan si canting untuk bikin batik tulisnya ini ada yang 0, sekian. Can you imagine, kayak kecil banget gitu. Harus teliti, harus sabar gitu ya. Kalau orang yang nggak sabar kayak gue gini kayaknya nggak akan mungkin bisa bikin. Nama Cahyo ini diambil dari yang punya rumah batik ini, namanya Pak Nur Cahyo. Nah, sebagai produsen, produknya Pak Cahyo ini udah ada di kota-kota lain juga, kayak Jogja, Solo, bahkan sampai ada yang di luar Indonesia. Tuh, saya kebayang proses ngebatiknya pasti susah. Di sini keunikan kain ini karena semua dibatik. Ya. Ini Pak Cahyo ini adalah salah satu pembatik dari Pekalongan yang sangat terkenal karena kehalusan batiknya, dan juga Pak Cahyo ini yang memprakarsai batik 4 warna katanya. Betul, Pak?
Biasanya batik Pekalongan ini mengambil temanya nih flora dan fauna. Pasti bisa dilihat ya motif batik khas Pekalongannya. Tapi yang jadi khasnya ini adanya pengaruh Tionghoa juga Arab dalam motifnya. Tadi kan udah lihat tuh gimana kain batik itu diproduksi. Nah sekarang kita mau ngeliat di kota Pekalongan ini ada sebuah kampung atau area yang identik banget nih sama pembuatan canting. Karena kayak sebagian besar penduduknya udah puluhan tahun yang lalu, di situ mereka emang bikin canting, pengrajinnya gitu. Sampai-sampai dijulukin Kampung Canting. Ada yang Kampung Canting makin memperkuat jati diri si kota Pekalongan ini sebagai kota batik. Nah, ini gue lagi ada di salah satu tempat pembuatan canting yang untuk batik tulis. Dan di sini prosesnya semuanya masih tradisional ya. Nah, saudara, ini dia nih canting buat batik tulis. Ini prosesnya tuh untuk jadi sebuah canting kecil gini gak gampang. Nah, batik kan ada yang tulis, ada yang cap juga kan. Di daerah sini tuh ada juga tempat pembuatan canting tapi untuk batik cap. Pak Isro, biasa kalau misalkan mau bikin satu canting batik cap gini, ngerjainnya berapa lama, Pak? Ada 2 hari, ada yang 1 minggu, paling cepat ya 3 hari. Prosesnya tuh digambar dulu ya, Pak? Gambar. Bahannya dari tembaga ya, Pak? Saudara, anak-anak muda di sini juga ternyata pada belajar. Kayak Pak Isro sini 20 tahun, mudah-mudahan anak mudanya juga masih bisa melestarikan. Terima kasih, Pak. Saudara, biasanya kita temuin kan kalau misalnya tenun itu ada di luar Pulau Jawa. Nah, kali ini di Pekalongan ada tenun juga. Nah, tepatnya di Kelurahan Medono. Ini lihat aja sendiri nih produksi kain tenun ini. Ini secara manual nih, terkenalnya tuh disebut ATBM alias alat tenun bukan mesin. Buat bikin kayak selembar kain tenun gini, kayak pengrajinnya tuh bisa bikin sekitar 1 minggu kali ya. Tergantung sih, tergantung pesanannya juga gimana. Kayak tirai lah, gordeng, atau mungkin kayak sarung bantal, terus kayak banyak lagi yang lainnya. Selain kain tenun, ada lagi nih yang unik dari kota Pekalongan. Karena letaknya si kota Pekalongan ini ada di pesisir utara Pulau Jawa, jadi masyarakatnya tuh kayak mayoritas, mereka tuh kayak nelayan gitu. Dan kota Pekalongan ini, jangan salah loh, punya galangan kapal sendiri yang ternyata dalam proses pembuatannya ini masih dilakukan secara manual. Aduh, saudara, ini Pekalongan sih gue lumayan angkat tangan ya, nyerah karena lumayan panas dan ini kan deket sama pantai ya, daerah pesisir gitu. Ya nggak Pak? Ya kan? Tuh bapaknya aja kayak panas banget. Makanya gue nggak heran kalau di sini ternyata ada satu minuman khas ini yang udah dari tahun 1920 yang jadul gitu dan ada pabriknya. Minuman apa kira-kira yang membuat segar di tenggorokan? Ayo nggak sabar. Banyu Londo atau air Belanda. Itu tuh orang sini bilangnya buat minuman limun oriental. Soalnya dulunya tuh yang bisa beli minuman ini tuh cuman orang-orang Belanda dan orang-orang papan atas Pekalongan gitu. Jadi minuman limun oriental ini udah ada sejak tahun 1920 sebelum Indonesia merdeka tuh. Pendirinya namanya Jo Gyok Lien. Oriental ini merupakan pelopor industri minuman ringan dalam botol di Nusantara loh saudara. Wow. Nih saudara, sekarang di depan gue ini semua udah ada rasa dari si limun oriental ini. Ada yang rasa kopi mocha, ada yang rasa nanas, ada rasa mangga, sirsak. Saudara, ternyata yang ini tuh bukan stroberi, ini rasa frambos. Ini ada rasa lemon dan rasa jeruk. Gue mau cobain yang rasa sirsak kali ya. Gue bakal coba semuanya juga sih anyway. In terms of rasa, nggak terlalu manis dari beberapa yang gue cobain tadi. Dan kalau misalnya ke Pekalongan, lo harus coba datang ke sini karena ini masih kayak rumah-rumah zaman dulu gitu ruang tamunya. Packagingnya aja menarik banget, terus rasanya juga, jadi cobain aja. Saudara, Pekalongan tuh tadinya gue cuma tahu bahwa ini kota terkenal sama batiknya doang. Tapi ternyata pas gue udah kesini, jadi banyak banget yang bisa ditemuin di sini. Dari mulai kulinernya, terus di sini ada pantai juga. Terus ternyata di sini juga karena ada pantai kayak
ada pembuatan kapal-kapal yang gede banget gitu. Ternyata ada tenun loh, ada pabrik limun. Aduh, banyak banget ya pokoknya yang bisa didapetin di sini. Setelah gue datang ke sini, gue berasa makin kayak wawasan gue tuh lebih kaya lagi gitu. Dan gue yakin banyak daerah di Indonesia yang kayak gitu juga. Kita tahu cuma luarnya aja, padahal kita nggak tahu di situ tuh banyak banget yang bisa kita dapetin. Kalau lo mau tahu juga tentang daerah-daerah itu, langsung aja klik di www.indonesiakaya.com. Saudara, abis ini gue harus kemana lagi ya? Kalau ada ide, langsung aja tulis komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like videonya dan juga subscribe. Sampai jumpa!